Saat ini, Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Berada di tengah beragamnya tantangan global, baik itu ekonomi, perang dagang, geopolitik, maupun perubahan iklim yang membawa perubahan di berbagai sektor. Tapi di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang besar, sebagai negara yang menaungi kehidupan 284 juta penduduknya, harus tetap tumbuh, harus tetap lincah, dan adaptif. Teman-teman, tantangan ini memang ada, bahkan begitu besar. Tapi yakinlah, peluang kita juga jauh lebih besar. Tentu banyak yang sudah mendengar tentang bonus demografi. Kondisi di mana lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, di mana generasi produktif, generasi muda memiliki proporsi yang lebih besar, sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kemajuan. Ini adalah peluang besar kita, ini adalah kesempatan emas kita untuk mengelola bonus demografi agar bukan menjadi sekedar bonus, bukan menjadi sekedar angka statistik yang fantastis, tapi justru sebagai jawaban untuk masa depan Indonesia, di mana faktor penentunya ada di teman-teman semua. Tidak peduli Anda tahu apa tidak masalah di Indonesia. Tidak peduli apakah Anda ini orang Indonesia atau bukan. Tidak peduli apakah Anda ini setuju sama pemerintahan atau tidak. Tidak peduli apakah Anda ini suka menjadi bangsa Indonesia atau tidak suka saat ini dengan fakta-fakta yang seperti ini. Tidak peduli apapun perasaan Anda dan pendapat Anda. Tapi ada satu yang pasti. Sekarang ini Anda harus merenung dan siap mengambil keputusan-keputusan yang mendasar dalam hidup Anda. Jangan lewat waktu. Apa itu masalah keluargamu, masalah dirimu, masalah bangsamu, tapi sekarang adalah saat di mana harus menyiapkan diri untuk mengambil keputusan-keputusan mendasar. This is about a time. Di zaman Mojopahit itu, di samping raja-raja yang jauh, itu ada kepala-kepala tanah perdikan. Nah, kepala tanah perdikan ini mandiri di tempatnya masing-masing. Mengurusi petaninya, buruhnya, semua mandiri. Apakah akan setor kepada Mojopahit atau tidak, itu tergantung kepada rasa terima kasih kepada rasa terima kasih perdikan-perdikan ini kepada pengayomnya, yaitu Mojopahit. Saya singkat, begitu Mataram berdiri, Anda tahu ya, kalau Mojopahit nama rajanya Prabu. Begitu Demak, nama rajanya Sultan. Pajang juga Sultan. Kalau Sultan, kalau Prabu itu dari bahasa Jawa dan dari filosofi Jawa. Kalau Sultan itu dari konsep Islam. La tangfuduna illa bisultan. Jadi sultan ini orang yang oleh Allah diberi kekuatan khusus untuk memimpin orang-orang yang lainnya. Maka itu dipakai untuk gelar sultan. Kemudian Mataram gelarnya apa? Panembahan. Di dalam filosofi Jawa, Panembahan tidak boleh berhubungan dengan kekuasaan. Karena Panembahan adalah seorang resi yang sudah mengendap, yang sudah universal, yang tidak lagi duduk di kursi dunia. Tapi dilanggar oleh Mataram pertama dengan memberi nama pada dirinya Panembahan Senopati. Bapaknya adalah murid Sunan Kalijogo, yaitu Ki Ageng Pemanahan.
temannya 2 orang yaitu Ki Mondorogo atau Juru Martani dengan Ki Penjawi adalah juga muridnya Sunan Kalijogo. Tapi Anda tahu muridnya Sunan Kalijogo ini sebagaimana di Maia macam-macam. Ada yang IT, ada yang cracker, ada yang preman, ada yang pedagang roti di Priok, ada yang udah macam-macam pokoknya, ada yang santri bener, ada yang ahli solawatan, ada yang mau bikin buku membuktikan bahwa Gus Dur adalah wali, dan saya diminta untuk memberi pengantarnya. Ada, macam-macam. Nah, Sunan Kalijogo muridnya juga begitu. Macam-macam muridnya sedemikian rupa sehingga sesungguhnya tidak cukup untuk hanya diatasi oleh seorang agung yang namanya Raden Said yang kemudian bergelar Sunan Kalijogo, meskipun beliau adalah orang yang memang luar biasa taktis, strategis, dan kecerdasannya melebihi wali-wali yang lain. Bahkan metodologi sosialisasinya juga luar biasa. Anda misalnya tak kasih contoh dikit, Anda menyangka Sunan Kalijogo dulu itu kan berandal Lokojoyo, dia perampok jalanan gitu ya, dan percaya sampai abad ini orang percaya kalau Sunan Kalijogo itu tukang begal di jalan. Mas, orang merampok itu kan ada asal usulnya, ada motivasinya. Sunan Kalijogo ini anaknya Bupati Tuban. Dia tidak kekurangan harta, tidak kekurangan apa. Untuk apa dia ngerampok orang di jalan? Cuman pedagang-pedagang pasar pulang ke rumahnya dibegal sama Sunan. Untuk apa dia? Jadi pasti tidak ada motivasi ekonomi. Kalau gitu motivasinya apa? Untuk menunjukkan kehebatannya. Hebat apa kamu cuman ngerampok orang-orang kecil, pedagang-pedagang pasar? Hebat apa kamu? Jadi apa dong Sunan Kalijogo kok ngerampok? Cari dong. Karena tidak ada yang nyari, terpaksa saya buka rahasia. Sunan Kalijogo itu sengaja begal orang dan dicarikan tempat yang gampang dicari, yaitu di jalan, tidak di hutan, tidak di mana, di jalan. Karena dia mancing supaya Sunan Bonang datang. Bener, sekian kali ngerampok, terus dia sendiri yang mengisukan dia berandal Lokojoyo gitu. Dia bikin isu sendiri melalui MNC, Metro sama TV One, terus TV-TV lokal, dia bikin isu sendiri. Supaya mancing Sunan Bonang, karena Sunan Kalijogo ini sudah punya naluri untuk mengetahui dia akan punya tugas besar, yaitu mentransformasikan Mojopahit, jangan sampai hancur. Dengan adanya perkembangan Islam yang pesat, harus dia bikinkan formula baru tanpa menghancurkan Mojopahit, tapi punya masa depan. Sistemnya sama, namanya mau tidak mau harus toleran kepada anaknya Brawijaya yang nomor 17 yang namanya Raden Patah. Anaknya Brawijaya terakhir itu ada 117. Sejak itu bangsa Indonesia tidak bisa mengatasi dirinya, maka makin kecil kemampuannya untuk menjadi subjek dari sejarahnya. Sehingga kemudian masalah yang dia warisi dari abad sebelumnya belum selesai, datang VOC, datang Portugis, datang macam-macam, semakin tidak mampu menjadi subjek. Nah, kita sampai di puncak. Tadi kan awalnya kita ngomong siapa yang bermasalah, masalahnya apa, solusinya bagaimana, dan seterusnya. Nah, Zagirnaut adalah salah satu solusi. Terus kemudian saya kasih paralel dengan Jogja, solusinya adalah Sukrosono sama Sumantri. Sekarang saya tanya sama Anda percaya nggak sama Sumantri di fakta Indonesia sekarang? Percaya nggak sama faktanya Sumantri sekarang ini? Nggak percaya. Dari dulu ini ada Mas Agus AA ini ya, dari dulu aktivis di tempat saya di Patang Puluhan, sekarang dia mimpin koran di Kerawang, dulu dia tokoh BBB di Bekasi. Dia tahu persis bagaimana teman-teman dia ada yang milih jadi aktivis partai atau masuk pemerintahan, ada yang menjadi pengusaha swasta, ada macam-macam di antara para aktivis. Ada yang HMI, ada yang GMNI, semua kan bareng saya dulu. Saya tidak ada masalah dengan GMNI, saya tidak ada masalah dengan
siapapun saja. Pokoknya semua pertumbuhan saya dukung. Betul, apa saja tumbuh itu saya dukung. Betul. Kecuali perut. Sekarang menurut Anda, Sukosrono yaitu aktivis atau orang yang punya cita-cita untuk memperbaiki keadaan negara dan bangsanya, yang tetap tidak mau berada di dalam pemerintahan tapi mengambil jarak swasta, dia menjadi manusia otonom dan independen di luar, itu menurut Anda masih bisa dipercaya enggak sekarang? Enggak juga, menurut Anda. Sebenarnya kalau saya punya asumsi gini, kayaknya sih Sukrosono sekarang tuh pada pengen jadi Sumantri semua loh. Bener nggak? Nah, jadi justru Sumantri adalah figur yang dicita-citakan oleh para Sukosrono sekarang ini. Betul nggak? Gampangannya kalau mau agak detail, semua orang ingin ikut ngerampok, bener nggak? Selama belum bisa ngerampok, ya dia ngemis dulu lah. Tapi begitu bisa terdaftar sebagai perampok, ya dia ngerampok. Nanti kalau sudah out, tidak menjadi perampok, dia akan ngemis lagi. Maka setiap perampok ingin mengusahakan agar pejabat berikutnya di kursi dia adalah orangnya dia. Betul enggak? Supaya rampokannya konstan. Supaya ngerampoknya dia kemarin tidak dibuka-buka oleh penggantinya, oleh kelompok perampok yang lain. Betul enggak? Itulah sebabnya setelah saya jadi bupati, besoknya istri saya. Setelah itu periode berikutnya besan saya. Berikutnya lagi anak saya, ponakan saya, dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini sudah beres nih ya, alhamdulillah nih ya, hujannya ya. Saya tidak ngomong jelek baik, saya tidak ngomong itu orang hebat atau orang tidak hebat, tapi saya ingin kita objektif terhadap penemuan solusi tadi, Mas Iswan, Pak Jo. Jadi menurut sampean, setelah melihat fakta Sukosrono ternyata seperti itu di Indonesia sekarang, Sumantri juga tidak bisa diandalkan. Menurut Anda, kan cuma dua itu bangsa Indonesia. Rakyat yang ikut memerintah dan rakyat yang tidak ikut memerintah. Kan cuma itu kan, nggak ada yang lain. Nah, Anda masih bisa percaya nggak bahwa Sukosrono dan Sumantri ini akan bisa memperbaiki keadaan? Percaya nggak, Mas? Pasti nggak bahwa Sukosrono dan Sumantri bisa memperbaiki keadaan? Tidak. Maka dalam lakon di alun-alun Jogja itu saya tanyakan, ada punakawan nggak? Kenapa punakawan? Loh, karena punakawan ini yang membatalkan struktur vertikal dari keprihatinan filosofi Jawa. Ini ada Mas Andre. Karena Kiai Semar Badranaya, Bodronoyo itu artinya cahaya rembulan. Bodro itu dari kata badrun. Anta syamsun, anta badrun. Terus di bahasa Jawa menjadi Bodro Noyo. Kayak rungu kan saya ya. Iya, bingung deh, ahli Jawa kayak terus nek Bodronoyo dari. Iya ya, Bodronoyo Badrun iya kan ya. Oh, jangankan kok bahasa Jawa, bahasa Inggris incredible apa? Whole. Itu dari bahasa Arab karena lahirnya kata itu secara universal berasal dari rasa musikal manusia. Jadi kalau kerupuk bunyinya kriuk-kriuk. Harus ada unsur R karena bunyinya begitu. Jadi berasal dari rasa musikal. Meskipun tidak semua bangsa setia kepada itu. Ada spesifikasi. Ada orang ngasih nama tidak karena bunyi. Jadi kalau Jawa hampir 100% karena bunyi. Meskipun kesan tentang bunyi bisa berbeda. Kalau di Jawa Timur ono truk karo sepur tabrakan paras ngono ya. Paras ngono ya. Nek Jawa Timur agak ke barat kan bres. Kalau Jawa Timur makin gitu makin parus gitu kan. Parus. Makin ke barat makin sederhana. Di Jogja itu ada sepur pagi-pagi nabrak truk maknil. Nah, coba. Tapi semua kan based on musical sense kan itu ya. Nah, hulk itu Anda baca Quran. Segala macam yang serem, segala macam yang sifatnya penghancuran, itu namanya
hul. Jadi yahliku, H-L-K, itu bahasa Quran. Bahasa Al-Quran, lu kayak itu kan? Bahasa Quran, hul. Dan tuh nggak sengaja, orang Barat tuh nggak sengaja bikin hul gitu. Dia terseret oleh naluri universalnya manusia. Pokoknya yang serem, yang gede, yang menghancurkan tuh hul. Maka di Quran ada ratusan kata yahliku, hul. Kalau kata benar tahluka, Anda baca hul, itu sesuatu yang menghancurkan. Nah, ini saya ingin katakan sama Anda. Tapi nanti dulu, ini endingnya ya. Jadi sekarang Sukosrono Sumanti tidak bisa diandalkan, maka kita butuh Punokawan. Karena gini loh Mas, Kiai Semar itu kan paling bawah, buruhnya, abdinya para priayi. Jadi kalau digaris, ini gini ya Mas, garis ya. Ini paling bawah Semar, di sini ada Arjuno, ada siapa-siapa. Semar paling bawah, Petruk, Gareng segala macam. Tapi ternyata Semar itu paling tinggi. Jadi dia itu dewa yang paling senior. Jadi ternyata garis paling atas dengan garis paling bawah ini satu. Jadi akhirnya garis lurus ini menjadi apa Mas? Menjadi lingkaran. Jadi demokrasi Indonesia sudah sangat jelas sejak sekian abad yang lalu. Bahwa titik puncak itu adalah titik terbawah. Karena struktur demokrasi tidak monolitik, tetapi lingkaran. Tawaf, nah ini. Mau tawaf gini ya angel, Dre. Kono ku ya angel kono iki. Kafir liberan tawafnya tapi itu. Ya tawaf yo ngene, Dre. Ngene lah wah gumun wong sak Mekah iki. Ya oke ya. Nah maka kalau harus ada Punokawan, maka harus ada peran-peran langit. Nah peran langit ini macam-macam. Siapakah dewa? Maka pelajarilah semua yang oleh mbah-mbahmu dulu dimengerti. Anda pikir dewa itu siapa teh? Kalau bahasa Inggrisnya goddess ya. Apakah dewa itu hasil penglihatan spiritual manusia untuk melihat kekuatan-kekuatan di atas manusia? Ataukah dewa itu sebenarnya adalah manusia sendiri yang memang punya sultan? Jadi misalnya Nabi Adam punya sekitar 126 anak. Kembar semua kecuali 2 orang. Yang 2 orang ini satu sis, satunya lagi. Siapa Andre? Kok enggak, pas juga, pas Sarasean karo anak-anak Nabi Adam enggak orang. Nah, jadi anaknya Nabi Adam ini kembar lagi perempuan, mereka kawin, dapat privilege untuk tidak jadi incest. Ya, tapi yang tidak kembar ini 2 orang, ini kan kawin tidak sama saudaranya. Dia kawin sama sisa-sisa makhluk sebelumnya. Kalau dalam ilmu pengetahuan ada Homo sapien, Homo erectus, ada Cro-Magnon segala macam. Kalau di dalam berita-berita yang seperti saya buat itu, dulu itu jin yang berkuasa di tata surya, hancur. Kemudian Banujan, hancur. Kemudian Allah bikin makhluk baru hibrida, new hybrid. Ya, hibrida baru, Aksanita Going, masterpiece, di mana Allah mewajibkan Israel, kamu ambil tanah liat di bumi, kemudian kamu masuk, kamu bikin bentuknya seperti saya, kata Tuhan. Sebenarnya yang disuruh ambil Jibril sama, ini ceritanya Jawa, nanti nggak selesai. Tapi pokoknya yang ambil tanah liat dari bumi itu Israel. Kon percaya ya wis? Kon nggak percaya tak tekakno temen kon. Nanti saya nggak percaya aku sing jopo. Oh, ngeluh kon. Israel teko temen di bocah sing ora percaya ndi. Tak keledake, mocar kowe mana. Gitu ya Mas. Karena Jibril gagal.
dihalangi oleh iblis, karena iblis itu sudah oleh Allah disuruh meneliti bumi. Kenapa kok jin gagal, Banu Jan gagal? Iblis sebagai yang paling senior dari doktor langit, profesor langit, disuruh meneliti. Ketika iblis meneliti di bumi, waktu itu belum iblis dia fungsinya. Dia masih Kanzul Jannah, dia masih Al-Khosi, Ar-Roki, As-Sajid, dia masih gelar-gelar paling tinggi, paling mulia ada pada dia. Dia paling senior, di atasnya Jibril. Dia disuruh meneliti di bumi, tapi begitu dia sampai di bumi, Jibril merasa nikmat, Iblis merasa nikmat, dan tidak mau kembali ke langit. Karena dia sendiri punya ide bumi seharusnya dibeginikan. Karena dia tidak mau ke langit, Tuhan sendiri punya ide, akhirnya Jibril suruh ambil tanah liat. Terus gagal karena takut sama iblis, pekewo sama iblis. Mikael gagal, Israfil gagal, akhirnya Israel yang nekat ngambil tanah liat. Dari daerah Tangerang lah kira-kira waktu itu. Supaya si kafir liberal tidak marah. Kalau saya disebut di luar Jawa Barat, dia marah. Ya sudah, saya sebut Tangerang gitu aja. Wilayah Banten juga, daerah netral ya. Daripada marah, kan Tuhan tahu maksud saya lah. Terus bikin tapel itu jasad yang dibikin mirip seperti kesan Israel kepada Tuhan. Ada kepalanya, ada hidungnya. Kemudian setelah jadi, Tuhan bilang, sudah kamu masukkan seluruh unsur jagat raya di dalam diri Adam. Terus diteliti lagi, semua yang pernah ada di jagat, itu unsur zat dasarnya ada di dalam Adam. Apa saja ada di dalam Adam. Jadi hendaknya engkau tahu bahwa engkau itu makhluk yang paling sempurna. Apa saja ada dalam dirimu. Jadi jangan mau ditipu oleh siapapun. Kecuali mempelajari dirimu dan mengembangkan seluruh potensimu yang luar biasa itu, melebihi jin, melebihi malaikat, melebihi banujan, melebihi macam-macam yang lain. Termasuk tidak usah takut sama Dajjal, tidak usah takut sama siapapun, karena kamu hibrida baru yang luar biasa lengkap. Begitu lengkap diteliti, Tuhan bilang ya sudah saya verifikasi, sudah oke. Oke, sekarang taruh sini, kata Tuhan. Sekarang saya akan tiup roh. Akan aku tiupkan rohku ke dalam tubuh Adam. Kemudian disitulah peristiwa wahing yang pertama di dalam kehidupan. Iki gurung tahu krungu iki. Iki Pak Ju mantuk-mantuk iki. Jadi begitu ditiup oleh Allah, set kepalanya, terus terus mulutnya Adam ini baru yang hidup, kepalanya dok. Alhamdulillah, mulutnya Adam mengucapkan Alhamdulillah. Semua malaikat mengucapkan Yarhamukallah. Terus Adam mengucapkan lagi Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tapi masih nggak cecer gini, hanya kepalanya tok yang hidup. Terus Tuhan meniup lagi, Alhamdulillah, Yarhamukallah, Yahdikumullah. Terus hidup dadanya dan perutnya. Jadi pertama intelektualitasnya yang dihidupkan, yang kedua spiritualitasnya yang dihidupkan, wahing yang ketiga yang dihidupkan adalah syahwatnya dari bawah perut ke bawah. Dari mana ini bukunya? Kafir menengah kan melo-melo. Gitu Mas Yayan ya. Saya ceritakan ini supaya Anda tahu. Nah, kemudian anak Adam turun-temurun. Dalam wayang disebut anak-anaknya Adam dan cucu-cucunya Adam disebut Sang Hyang. Jadi kalau Sang Kuryang itu Sang Guru Hyang. Jelas ya? Sang Guru Hyang. Jadi Anda jangan salah sangka kepada berita pop mengenai Sang Kuryang. Harus Anda pelajari. Di sini tidak ada Sunda, tidak ada Jawa. Jauh lebih tua daripada Sunda Jawa, yang merupakan sentimen 6 abad terakhir sekarang ini. Kita ngomong sesuatu yang lebih universal, yang lebih sejati. Nah, ada Sang Hyang Sis. Nabi Sis kalau dalam Islam. Sis ini punya anak Yazid Anwar, Yazid Anwas. Yang satu menurunkan manusia yang diasuh oleh Semar, yang satu diasuh oleh Togop.
Nah, gampangannya gitu. Ini boleh Anda sebut simbolisme, boleh Anda sebut beneran. Tapi yang ingin saya katakan kepada Anda bukan itu terserah mau mempercayai atau tidak. Tapi saya ingin katakan sama Anda, setelah ada akselerasi populasi dari Adam ke anaknya, cucunya, dan seterusnya, kelengkapan-kelengkapan itu kemudian terdistorsi. Ada yang A, B, C, D, E, F, G lengkap, ada yang bangsa yang kemudian yang tumbuh cuma A, B, C tok, ada bangsa lain cuma D, E, F tok, ada yang C, D, E tok. Nah, saya ingin bilang sama Anda bahwa manusia Nusantara ini adalah satu-satunya bangsa yang tingkat kelengkapannya paling tinggi di antara semua anak cucu Adam. Anda tepuk tangannya menunjukkan bahwa Anda tidak yakin-yakin amat dengan pernyataan saya, betul enggak? Terserah enggak apa-apa. Tapi masukkan itu menjadi filemu untuk supaya kamu tahu suatu hari, iya ya, saya lengkap ya saya. Gini bisa, gitu bisa. Pas sembayang, pas nyolong. Ya kan? Pas korupsi, pas umroh gitu kan. Pokoknya ada seksi masing-masing gitu kan. Tapi pokoknya Anda punya kelengkapan yang luar biasa. Coba pelajari genetik, ginekologi, coba pelajari sosiologi, pelajari antropologi. Anda lihat kelengkapan Anda. Kenapa Anda terpuruk? Justru karena Anda lengkap. Dan sudah 6 abad ini tidak bisa memaintain kelengkapannya. Tidak bisa menjadi subjek dari dirinya sendiri. Mending orang cuma dagang soto, konsentrasi ke soto jadi besar. Daripada Anda bisa apa saja, dagang soto bisa, ngojek bisa, makelaran bisa, akhirnya nggak jadi semua. Nah, itulah bangsa Indonesia. Wong bikin negara kok ikut pasar bebas. Lo kalau pasar bebas nggak usah negara, ayo bebas aja. Pasar bebas kok nganggo negara. Gunanya negara itu untuk membatasi pasar bebas supaya tidak menghancurkan rakyatnya. Maka harus ada regulasi ekonomi, harus ada pengaturan harga, harus ada pembatasan impor dengan berpedoman supaya petani kita sendiri harus ditumbuhkan. Wong berambang gak ono, delik gak ono kok malah impor. Mestinya kan menumbuhkan kemampuan kita sendiri. Gitu loh. Nah, jadi teman-teman sekalian, solusinya tadi ternyata Sukosrono Sumanti tidak mampu. Kita harus ngomong mengenai kemungkinan dari kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi dari kita. Maka sekarang ada nggak yang ingin bermimpi ditemuin oleh Rasulullah? Hampir semua kan. Sekarang kalau nggak Rasulullah, cuman yang datang cuman Amr bin As mau tak? Wes nggak Amr bin As wes Gus Dur ya wes mau tak? Mau. Jalan nggak usah Gus Dur, Mbah Surip wes, alhamdulillah wes. Mbah Surip wes. Ditemani Mbah Surip seneng tak mas? Saya nggak ngomong Rasulullah, nggak ngomong Mbah Surip, nggak ngomong. Yang ingin saya omongkan adalah, betulkah Anda tidak hidup bersama mereka lagi? Betulkah mereka tidak bersama kita lagi? Mereka tetap bersama kita. Masalahnya Anda tidak pernah dididik untuk mengembangkan kepekaan dan pengetahuan untuk kontak dengan mereka. Betul nggak? Kalau saya ngomong gini katanya kelme, tapi cita-citanya ditemui Rasulullah. Akhirnya itu Rasulullah betul bukan ya? Terkesan seperti Rasulullah. Iya. Kalau memang Rasulullah bisa menemuimu, kamu juga harus mau membuka kemungkinan bahwa yang bukan Rasulullah juga bisa menemui kamu. Lepas dari itu halal atau tidak. Karena ada 3 macam orang yang katanya sudah meninggal tapi bisa ketemu sama Anda. 1, karena kualitasnya lulus, dia kapan saja bisa menemui Anda. Nomor 2, yang oleh Allah dibilang tidak lulus tapi masih punya kemungkinan untuk melakukan mengulang, sehingga dia mencoba meneliti lagi dan melakukan deteksi lagi. Yang ketiga adalah orang yang sudah pasti tidak bisa mendapatkan jatah untuk datang ke kita lagi, tapi dia memaksa karena dia tidak pernah puas di dalam hidupnya. Nah, itu yang disebut hantu. Itu yang disebut yang ganggu di rumah Anda. Itu yang disebut di pojok-pojok sana, di bawah pohon. Itulah mereka orang-orang yang tidak punya hak untuk kembali ke kita, tapi mereka terus memberontak karena roketnya ketika meninggal itu
Kesana dia akan tetap kesana. Nah, 3 orang ojo takon ini dari kitab apa, Cak? Ya kitab mbahmu. Karena kita apa sebenarnya percaya jubun, ya percaya buaan. Nah, terakhir ini teman-teman sekalian dari seluruh kemungkinan karena Sukosrono Sumantri sekarang Tiwi Kromo saja, Kresno Duto saja itu belum tentu efektif untuk keadaan Indonesia sekarang. Terus siapa yang mau Tiwi Kromo itu Anda menjadi seolah-olah besar terkesan raksasa. Jadi negosiasinya gagal, Kresno keluar dari keraton Astina terus dia keluar menjadi raksasa besar, kan gitu kan? Nah, ketakutanlah si Duryudono dan adik-adiknya yang 99 orang, akhirnya dia mau menuruti rekonsiliasi dengan Pandawa. Nah, sekarang kan Pandawa sedang terusir dan dia sedang ada yang berjudi, ada yang terkapar-kapar di hutan dan lain sebagainya. Maka teman-teman sekalian, sekarang ini adalah saat di mana Anda tidak peduli Anda tahu apa tidak masalah di Indonesia. Tidak peduli apakah Anda ini orang Indonesia atau bukan. Tidak peduli apakah Anda ini setuju sama pemerintahan atau tidak. Tidak peduli apakah Anda ini suka menjadi bangsa Indonesia atau tidak suka saat ini dengan fakta-fakta yang seperti ini. Tidak peduli apapun perasaan Anda dan pendapat Anda. Tapi ada satu yang pasti. Sekarang ini Anda harus merenung dan siap mengambil keputusan-keputusan yang mendasar dalam hidup Anda. Jangan lewat waktu. Apa itu masalah keluargamu, masalah dirimu, masalah bangsamu, tapi sekarang adalah saat di mana harus menyiapkan diri untuk mengambil keputusan-keputusan mendasar. This is about a time. 28, 29 my age. Ya. Jadi jangan ada, ini sekarang big deal ini. Your life is a real big deal sekarang ini. Pikirkan kembali semua urusanmu dan jangan sekilas-sekilas. Sekarang ini Anda harus mengambil keputusan. Ya keputusan Anda boleh salah, boleh tidak salah. Tidak penting apakah itu efektif atau tidak. Tapi Anda harus jujur dan tegas kepada urusanmu. Itu masalahnya. Nah, gelombangnya sekarang semua begitu. Tadi saya bilang sama Mas Wan, ini sedang ada energi yang sangat bagus turun dari langit malam hari ini. Anda rasakan, Anda sehat di dalam sakit Anda sekarang. Anda jernih di dalam keburaman Anda. Rasakan aja. Anda sekarang penuh semangat di dalam keputusasaan Anda. Jadi fakta Anda sebenarnya fakta yang menggelisahkan. Tapi kok rasanya kok saya kok oke ya gitu. Ya rasakan. Sekarang sedang turun itu. Dan Anda dibantu Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan besar.